Pemirsa, jumlah pasien yang positif terjangkit virus corona terus bertambah di Indonesia. Hari ini terdapat 82 kasus baru, sehingga angka total positif corona menjadi 309 orang. Ya, ada pun yang sembuh 15 orang, sementara yang meninggal dunia 25 orang. Jika tidak ada lockdown, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah merebaknya virus corona dalam kondisi status quo seperti saat ini? Apa gambaran dari penyebaran virus corona dalam 2 minggu ke depan? Lalu opsi-opsi apa saja yang dimiliki untuk mencegahnya? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada Kepala Lembaga Biologi Molekular Eijkman, Profesor Amin Subandrio, dan juga pakar kebijakan publik Bapak Ahmad Nur Hidayat. Assalamualaikum, selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Terima kasih sudah sabar menunggu kami untuk dialog pada petang hari ini. Kita ingin tahu dari Prof Amin dulu. Angkanya drastis, Prof. Ya. Tidak disangka. Terakhir dialog sama Prof angkanya masih 6, tapi sekarang sudah ratusan. Bagaimana Prof melihatnya begitu pesatnya penyebaran virus ini? Ya, sebenarnya bisa diprediksi melihat pertumbuhannya ya. Kalau kita lihat dalam 3 hari terakhir ini, setiap hari jumlah yang barunya meningkat kan. Tadinya hanya misalnya 10, kemudian nambahnya 20, 30, 50, akan terus begitu. Jadi kita memang masih bisa memprediksi dalam 1-2 minggu ini kenaikannya masih akan terus. Kira-kira seperti apa, Prof? Sehingga tidak sedemikian drastis meningkatnya? Ya, tentu ini harus diupayakan. Yang penting adalah penyebaran virusnya. Jadi rantai penularan harus kita upayakan untuk diperlambat atau kalau bisa diputus. Nah, itu antara lain yang sudah dikerjakan oleh pemerintah saat ini kan, mengejar mereka yang diduga tertular oleh satu kasus yang positif. Itu dikejar terus. Tapi kan jumlahnya kan tambah terus. Jadi semakin banyak yang tidak terkejar. Nah, oleh karena itu kebijakan yang kemarin disetujui adalah kita membuka informasi pasien sehingga masyarakat tahu siapa sebetulnya yang positif. Sehingga mereka yang merasa kontak dengan yang bersangkutan bisa dengan sukarela memeriksakan diri ke rumah sakit. Jadi tidak perlu dikejar-kejar lagi. Baik. Nah, yang menarik tadi Prof Amin menyatakan sebenarnya angka ini sudah bisa kami prediksi. Kita ingin tahu fasenya lebih jelas, Prof. Kapan ini meledaknya di Indonesia? Karena negara lain sudah mengklaim kami sudah meledak duluan, sehingga sekarang bisa lebih mereda lagi. Kalau sekarang di Indonesia, kita hanya tinggal menunggu saja, Prof? Kita menunggu puncaknya. Nah, pertanyaannya adalah puncaknya seberapa tinggi dan kapan akan dicapai. Boleh disebutkan, Prof? Nah, kita berupaya untuk agar puncaknya itu tidak terlalu cepat tercapai, tetapi juga tidak tinggi. Jadi menunda puncaknya, tapi kita harapkan landai, tidak seperti di Iran atau di Italia. Memang tetap akan jumlahnya akan besar, sampai mungkin akan bisa mencapai hampir 2.000 mungkin minggu depan atau dalam 2 minggu ke depan, Prof? Dalam 2 minggu ke depan sekitar ya bisa 2.000 atau lebih bahkan. Nah, tapi diharapkan saat itu kalau semuanya berjalan baik, artinya masyarakat Indonesia juga disiplin, kemudian bisa mencegah penularan dan meningkatkan daya tahan tubuhnya, sehingga diharapkan ketika sudah terbentuk namanya herd immunity, kekebalan kelompok, maka virus akan secara bertahap akan bisa dihambat oleh kekebalan. Semakin sedikit orang yang bisa tertular, semakin sedikit orang yang bisa menularkan ke orang lain. Oke, Prof, dengan gamblang menyebutkan angka 2.000 lebih. Kami ingin tahu lebih jelas dasarnya bagaimana, Prof? Ya, dari perhitungan saja kalau kita lihat pertumbuhan jumlah kasusnya per hari. Di setiap hari pertambahannya bukan linear kan. Misalnya kemarin dari hari misalnya 2 hari yang lalu pertambahannya cuma 20 per harinya setiap hari. Tapi besoknya nambahnya 30. Hari berikutnya lagi namanya 50. Nah, kalau kita hitung manual saja sebenarnya bisa dicapai tuh angka seperti itu. Tentu ahli-ahli statistik bisa bikin rumus sehingga kemudian bisa memprediksi. Hari ini saja yang sebenarnya 300 sekian itu sudah seperti dalam perhitungan itu sih, sekitar 300-an minggu ini. Nanti minggu depan atau 2 minggu ke depan bisa sekitar 2.000. Tentu kita berharap tidak demikian. Itu di bulan April, Prof?
bulan April ya, sekitar pertengahan April itu mulai bulan puasa ya. Ya, Prof, kalau kita melihat seperti yang terjadi di Italia dan juga di Iran, itu kan juga sangat masif kan peningkatannya. Kita juga berharap kita tidak seperti itu, tapi tadi Prof mengatakan bisa saja terjadi hingga 2000. Artinya, apa yang secepatnya harus dilakukan sehingga dalam hari itu tidak ada penambahan yang signifikan? Ya, itu dia. Jadi kita harus berupaya untuk memotong rantai penularan. Tentu begitu rantai penularan di stop, angkanya masih akan bertambah sedikit. Tapi pertambahannya atau pertumbuhan jumlah itu tidak secepat sebelum-sebelumnya. Nah, kalau itu sudah bisa melambat, itu sudah mendekati puncak sampai kemudian terjadi keseimbangan antara kasus baru dengan yang sembuh dan sebagainya. Jadi jumlah kasusnya akan kemudian melandai. Nah, itu sudah sampai puncak, kemudian diharapkan akan turun. Walaupun di beberapa daerah di Cina sempat juga ada setelah turun, kemudian naik lagi. Ada peak yang kedua, puncak yang kedua itu karena ada reinfeksi dan sebagainya. Tapi selama kita konsisten untuk melakukan pengendalian itu, ya diharapkan puncaknya tidak akan terlalu tinggi. Apakah ada dugaan virus ini bisa mereplikasi diri dan kemudian ketika sudah tiba di tubuh seseorang dorman, tidur untuk sementara, tiba-tiba bisa muncul seketika? Virus itu intinya tidak bisa tumbuh tanpa sel hidup. Jadi dia hanya replikasi, kalau saya pakai istilahnya replikasi, memperbanyak diri di dalam sel tubuh. Kalau di luar dia tidak tumbuh. Tidak seperti bakteri. Kalau bakteri misalnya kita tempatkan di air yang kotor, misalnya atau air gula, dia bisa tumbuh. Tapi kalau virus hanya bisa tumbuh di sel hidup, berarti dalam tubuh kita. Ya, Prof, kita butuh penjelasan sehingga dalam satu hari itu angkanya tidak terlalu banyak. Ini sebenarnya yang disebut dengan carrier itu seperti apa, sehingga penularannya juga seperti apa, sehingga bisa kita cegah, Prof? Ya, jadi ini didasarkan pada yang saya sampaikan ya mungkin 2-3 minggu lalu. Sebetulnya kita punya seperti piramid. Oke. Tidak semua orang yang terpapar itu akan tertular. Oke. Ya, tidak semua yang tertular itu akan sakit. Tidak semua yang sakit itu akan jadi berat, tidak semua yang berat itu akan meninggal. Ya, jadi ada piramid. Nah, bagian yang paling bawah itu adalah mereka yang terpapar tapi tidak sakit atau sakitnya ringan. Nah, di satu sisi kita menganggap ini yang berpotensi menjadi penular terbesar karena mereka sangat mobile. Baik. Yang tidak sakit, yang masih segar, kan tidak merasa harus ke dokter, mereka yang berkeliaran. Baik, Prof. Kerja. Kita tunda sejenak dialognya, Prof. Kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Nanti kita akan berdialog lebih dalam bagaimana langkah kebijakan yang harus diambil oleh pemerintah dengan Pak Ahmad Nur Hidayat. Selamat menjalankan ibadah salat maghrib bagi Anda di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan dialog. Prof, sejauh ini tadi Prof menjelaskan seperti apa yang carrier, kemudian yang paling berbahaya itu seperti apa? Ya, jadi yang paling banyak menularkan itu justru mereka yang terpapar tapi tidak tertular, artinya tidak sakit, masih dalam keadaan sehat, atau sakitnya hanya ringan, mereka tidak menganggap perlu ke dokter. Nah, mereka menikmati liburan. Karena mereka tidak tahu sebenarnya mereka terpapar. Betul, tidak tahu, karena kan sumbernya tidak diketahui sekarang kan ya. Kita naik angkot atau naik kendaraan umum, itu bisa terpapar, bahkan menyentuh dengan tidak sengaja benda-benda di tempat umum, itu kalau itu sudah tercemar itu kan bisa tertular. Kita sama sekali tidak tahu. Tapi selama mereka tidak sakit, nah mereka tetap berkeliaran, tetap pergi kemana-mana. Jadi di satu sisi memang mereka menjadi sumber penularan yang potensial, tapi di sisi lain sebetulnya orang-orang itu adalah yang ada di masyarakat yang punya kekebalan. Jadi diharapkan mereka yang justru tidak mudah sakit berat, sehingga tidak menjadi sumber penularan yang besar. Ya, walaupun mereka tetap berkeliaran, tapi jumlah yang disebarkan virusnya itu tidak terlalu tinggi. Tapi ini perlu diperjelas juga, Prof. Kalau sudah menjadi pembawa dan tidak ada gejala ringan yang muncul dalam tubuhnya, apakah bisa ini dalam jangka waktu yang panjang di luar prediksi tiba-tiba itu bisa muncul seketika karena ada pemicu, ada pemantiknya? Dari beberapa penelitian, memang kita tahu masa inkubasinya sekitar
3 sampai 5 hari, tapi rata-rata antara 2 sampai 14 hari. Tapi ada yang sampai 20 hari, 25 hari, itu ada outliers saja, sebagian kecil. Nah, dalam masa inkubasi itu kita anggap dia tetap berpotensi menular, walaupun dia tidak sakit. Jadi virusnya tetap ada di tubuhnya dia, tapi sewaktu-waktu kalau dia bicara keras atau tertawa, bersin, itu bisa tetap terlempar keluar, sehingga menulari orang. Ini fakta di lapangan, Prof. Ini fakta di lapangan yang sangat mengejutkan kami juga awak media. Statusnya sudah PDP, pasien dalam pengawasan, tapi diperbolehkan pulang oleh rumah sakit. Jadi tergantung dirinya, mau self-isolation atau tidak. Itu kan bahaya, Prof. Ya, itu dia yang kita harus pahami. PDP itu pada awalnya semua PDP harus dirawat. Tapi jumlah PDP itu akan bertambah banyak. Dan kapasitas rumah sakit tidak akan memenuhi karena mungkin jumlahnya ribuan, ya. Nah, jadi kalau dia tidak membutuhkan perawatan di rumah sakit, maka dia disarankan untuk tetap di rumah. Nah, yang mesti kita beritahu dengan benar, di rumah itu bagaimana? Ya, namanya social distancing itu atau self quarantine, dia harus mengikuti pedoman, artinya betul-betul dia tidak boleh keluar rumah, dia tidak boleh ketemu dengan siapapun, termasuk yang isi rumah, anaknya, istrinya atau suaminya. Kalau dia tetap kontak dengan mereka dan yang lainnya tetap keluar, itu tentu tidak akan efektif. Baik, Ya. Mas Hidayat, tadi Prof Amin mengatakan dalam waktu 2 minggu ke depan diprediksi angkanya akan meningkat drastis hingga 2000. Kira-kira kebijakan publik apa yang secepatnya harus diambil sehingga bisa menekan angka itu? Jadi kalau seandainya lockdown ya, atau saya menggunakan istilah karantina wilayah tidak diberlakukan, maka sebetulnya ada opsi lain yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Dan sebetulnya pemerintah sudah sangat sigap sebetulnya, tetapi dalam memutuskan karantina wilayah ini kelihatan ada kegamangan. Sebetulnya ada opsi karantina wilayah terbatas, atau istilahnya adalah mild lockdown. Ini bisa diterapkan seperti terjadi di Inggris. Kalau di Inggris adalah mereka mengenal yang disebut dengan herd immunity, di mana masyarakat atau komunitas dibiarkan terinfeksi secara massal, tapi kemudian ada imunitas yang alami yang akan terbentuk nanti, dan barulah kemudian ketika itu sudah terjadi, negara melakukan intervensi. Tapi kan dalam kebijakan publik, langkah seperti itu tidak populer, dalam arti berarti membiarkan orang terinfeksi dong. Nah, pemerintah sebetulnya sudah melakukan dengan cara meniru Korea Selatan dengan memasalkan tes. Tapi kita harus catat di sini bahwa memasalkan tes itu tidak cukup. Perlu ada yang namanya manajemen krisis atau manajemen bencana yang baik. Seperti misalkan manajemen tenaga medis. Ini tenaga medis sudah kewalahan hari ini. Itu masih rencana, tes massal masih rencana, Pak Hidayat. Iya, maksud saya tes massal itu harus segera dilakukan kalau kita ingin memastikan warga kita selamat, tumpah darah Indonesia selamat. Tapi kita juga harus memperbaiki manajemen tenaga medis kita. Di samping itu juga kita juga harus sigap ya dalam sisi ekonomi. Stimulus ekonomi yang diberikan oleh pemerintah sudah ada, sudah cukup apa istilahnya tanggap. Akan ada stimulasi ekonomi jilid 3. Tapi kalau saya lihat dari stimulus ekonomi jilid 2, angkanya hanya 22 triliun. Untuk intervensi rupiah saja yang sekarang sudah jatuh, kita BI mengatakan 195 triliun. Artinya sektor real ini kan harusnya lebih banyak mendapatkan kontribusi pendanaan dari pemerintah. Baik. Ini hanya 22 triliun. Mas Hidayat, perlu dijawab sesaat lagi. Langkah tegas apa, langkah pamungkas apa, skenario terakhir dari pemerintah yang harus segera diumumkan agar ini tidak makin meluas. Usai jeda berikut ini di Kabar Petang, pemirsa. Kita lanjutkan dialog. Saat ini apa yang harus dilakukan pemerintah secepatnya sehingga benar-benar langkah konkret, paling tidak, Mas Hidayat? Yang pertama adalah siap dengan stimulus ekonomi. Yang saya maksud stimulus ekonomi ini seperti di Amerika. Amerika itu membuat stimulus yang jumlahnya bombastis, 1 triliun US dollar, senilai PDB Indonesia. Nah, kalau kita kan saya total itu hanya 158 aja, atau 0,1% dari PDB. Nah, kita membutuhkan stimulus ekonomi yang besar, yang masif, bentuknya bisa dalam bentuk bantuan tunai langsung atau cash check kepada publik. Karena begitu nanti kebijakan karantina wilayah diterapkan meskipun terbatas, mereka yang di dalam kota ini tidak kesulitan dalam hal memiliki dana untuk membelikan barang sembako. Itu yang pertama. Yang kedua, manajemen tenaga medis. Kalau perlu, Mas, ini dibuka pintu relawan, tidak hanya dokter paru saja yang menangani virus ini, dibuka untuk dokter lain.
Bahkan kalau kekurangan untuk mahasiswa kedokteran, saya sudah lihat di sosial media sudah banyak mahasiswa kedokteran sudah mau terlibat. Dan menurut saya ini hal yang positif. Ini kita jadikan sebagai suasana memang ini perang bersama melawan bencana, sehingga dilibatkan partisipasi aktif, dan ini harus dari pemerintah. Yang ketiga, pemerintah perlu persuasi yang lebih serius terhadap social distancing. Jadi kita butuh untuk betul-betul meng-flatten the curve dari penyebaran ini. Kalau seandainya kita gagal, minggu depan saya prediksi bisa 1.500. Dan itu kapasitas rumah sakit nggak mencukupi, Mas. Ruang isolasi hanya 100. Nah, jadi yang keempat adalah yang paling penting adalah pemerintah harus memberikan sinyal yang kuat bahwa ini adalah masalah serius. Tetap di rumah adalah hal yang perlu dilakukan, dan jangan lupa tetap memberikan apa yang disebut dengan Corona Guide, Activity Guide di rumah. Jangan menyepelekan social distancing. Betul. Ya. Baik, Prof. Amin, pesan dari Anda. Di saat negara Italia, Cina, Amerika Serikat berlomba membuat vaksin, saat ini Indonesia berkejar-kejar dengan angka positif corona. Kita juga sedang mengejar untuk membuat vaksin, karena kita tidak boleh tergantung sama luar negeri. Kalau kita mudah-mudahan tidak terjadi, tapi kalau misalnya sampai pandemi betul-betul meluas, kita kan butuh juga membangkitkan kekebalan tadi di penduduk. Nah, kalau untuk Indonesia yang penduduknya 260 juta, kita harus mengimunisasi minimum 50% kalau kita menerapkan blanket immunization. Itu berarti kita perlu dosis 130 juta orang yang harus imunisasi dikalikan 2, karena setiap kali harus 2 kali. Jadi 260 juta dosis kan. Nah, sekarang tinggal kita hitung aja kalau satu dosisnya berapa? $1 atau $10. Kalau harga pandemi kan tinggi sekali. Katakanlah $10. Ya, kita tinggal hitung $10 kali 260 juta. Itu nilainya bisa puluhan triliun. Ya, tapi kalau kita memiliki kemampuan sendiri, ya insya Allah kita bisa mengcover itu dengan biaya yang jauh lebih murah. Belum lagi kalau masanya pandemi, vaksin di dunia itu pasti tidak akan mudah diperoleh, karena setiap negara pasti akan Membutuhkan, ya. menyimpan untuk penduduknya sendiri. Kalau toh dijual pasti dengan harga tinggi. Belum lagi kapasitas produksi dunia juga terbatas. Misalnya Indonesia mendapat jatah 1 juta dosis per minggu, ya, untuk 260 juta dosis, berarti kita butuh 4-5 tahun untuk menyelesaikan imunisasi. Kan itu tidak praktikal, ya, artinya tidak mungkin. Makanya Indonesia harus punya kemampuan untuk membuat vaksin sendiri, dan itu kita sudah mulai. Tapi vaksin itu butuh waktu. Nah, apa yang harus kita lakukan sambil menunggu vaksin? Tadi sudah disampaikan apa yang harus kita lakukan. Nah, ini peran masyarakat sekali lagi nih, untuk sama-sama supaya kita betul-betul bisa menciptakan herd immunity tadi, kekebalan kelompok yang bisa menghentikan laju penyebaran si virus. Ya, saya sependapat bahwa kita memang harus mengupayakan puncak kurvanya itu tidak terlalu tinggi, dan juga tidak terlalu cepat gitu, agak mundur sedikit, tapi juga segera melandai dan akan hilang. Sekali lagi, itu kita tidak bisa hanya menuntut kepada pemerintah, tetapi masyarakat harus berpartisipasi. Untuk itu sosialisasi, edukasi ke masyarakat harus dilakukan dengan sebaik mungkin dan juga sejelas mungkin, sehingga mereka juga tahu apa yang harus dilakukan. Terima kasih banyak Prof. Amin dan juga Pak Hidayat atas waktunya. Semoga meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya social distancing ini. Paling penting itu tadi ya, masyarakat menyadari untuk tetap berada di rumah.